Salam sejahtera buat Bapak Ibu, Saudara-saudari, Sobat GPIB. Kita jumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Bagaimana kabar Bapak Ibu di pagi hari ini? Saya percaya Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Kita akan membaca ayat Alkitab dan merenungkannya bersama sebagai awal dari hari yang Tuhan berikan. Biarlah kita juga boleh mendapatkan peneguhan dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari baru, untuk pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Mengawali hari baru yang Tuhan karuniakan, kami rindu firman Tuhan menuntun kami. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, menghayati, dan memberlakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak, pagi hari ini pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, yaitu dari Kitab Imamat, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-3. Kitab Imamat pasal 19, ayatnya yang ke-3. Saya baca, Bapak Ibu Saudara sekalian menyimak pembacaan ini. Demikian firman Tuhan. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibu dan ayahnya serta memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh terus setia untuk memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Ibu bapak saudara sekalian dan anak-anak, pagi ini firman Tuhan berbicara tentang bagaimana umat Allah diminta, khususnya generasi muda, khususnya anak-anak untuk menyegani. Demikian teks yang ditulis di dalam Alkitab terjemahan baru 2. Kata menyegani itu dari tiru atau yang artinya ditakuti, dihormati, di respect ya, sangat menghargai, tahu keberadaan sebagai anak dan tahu kepada siapa dia menghormati, yaitu orang tua. Pertanyaannya adalah, kenapa harus menyegani orang tua? Kita sama-sama mengingat bagaimana umat Allah keluar dari perbudakan Mesir. Ada gaya hidup yang sudah mereka lakukan, cara-cara hidup, dasar-dasar ketika mereka sudah menjalani hidup di Mesir sekian lama, sekian generasi. Dan karena itu Tuhan memberikan dasar yang baru, yaitu dasar titah yang kemudian diuraikan dalam hal-hal yang sifatnya sehari-hari, termasuk juga dalam hubungan anak dengan orang tua. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak sekalian, dari sini kita bisa melihat bahwa yang pertama, ketika berbicara tentang hidup sebagai umat Allah, maka Allah menghendaki bukan hanya kita baik, bersih, murni, kemudian kudus, demikian kira-kira istilahnya, untuk hidup di dalam ibadah. Tapi Tuhan juga menghendaki bahwa namanya umat Allah, dia punya hidup keutuhan dari hidup ibadah maupun juga hidup sehari-hari itu benar. Jadi yang pertama, kita boleh melihat pesan firman Tuhan bahwa hidup ibadah yang baik, yang benar harusnya juga dinyatakan dalam hidup sehari. Di mana? Di dalam keluarga. Dan salah satu yang ditunjukkan di sana adalah bagaimana sikap anak kepada orang tua. Kenapa harus ditakuti? Bukankah orang tua disayangi? Kata segan, tir'u di sini menegaskan bahwa anak itu bukan dalam ketakutan kengerian, tapi ketakutan dalam arti hormat, kagum, dan juga respek kepada orang tua. Artinya anak belajar dan belajar untuk mengerti bahwa dia menjalani hidup sehari itu karena ada bimbingan, pengasuhan orang tua, kasih sayang orang tua. Kan kita ingat bahwa ada lagu yang mengajarkan kepada kita, misalnya lagu kasih ibu, kasih orang tua yang berlaku di sepanjang masa. Nah itulah orang tua. Orang tua tidak pernah berhenti mengasihi kita. Karena itu firman Tuhan katakan bahwa hidup umat yang kudus itu harus juga nyata, bukan hanya dalam ruang ibadah, bukan hanya dalam puji-pujian dan doa, tapi juga dalam sikap hormat kepada orang tua. Artinya sebagai umat Allah, hidup itu bukan hanya kudus, benar di hadapan Tuhan, tapi yang kudus benar dan di hadapan Tuhan itu nyata dalam hidup sehari-hari.
Hormat pada orang tua berarti tahu keberadaan siapa dirinya sebagai anak, tahu berterima kasih kepada orang tua yang melalui mereka Allah memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Karena itu ketika dikatakan bahwa harus memelihara sahabat dan juga menyegani orang tua, ayah dan ibu, itu berarti seseorang itu sadar, mengerti benar apa yang dilakukan dengan menggenapi, memenuhi perintah Tuhan, maka perintah Tuhan itu juga harus nyata dalam hidup keluarga. Nah, hal yang kedua, dari sini kita juga boleh melihat bagaimana firman Tuhan ini boleh nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Hari-hari ini kita bergumul, kita prihatin dengan kenyataan-kenyataan di beberapa tempat yang memperlihatkan bagaimana hubungan orang tua dengan anak itu tidak memperlihatkan hubungan yang baik, hubungan yang saling membenci satu dengan yang lain, bahkan minta maaf, saling menyakiti, bahkan membunuh satu dengan yang lain. Firman Tuhan pagi ini jelas, tidak ada ungkapan atau perintah atau tuntunan yang mengatakan bahwa boleh ada kebencian antara orang tua dan anak. Justru dengan kenyataan hari-hari ini, maka kita mau diingatkan, mari kita tunjukkan bagaimana kesetiaan kita beribadah, bagaimana kesungguhan kita beribadah kepada Tuhan. Itu juga yang kita tunjukkan ketika kita sungguh-sungguh mengasihi orang tua kita. Kita tidak pernah bisa menghitung dan membalas kasih dan sayang orang tua kita, baik ketika kita menyenangkan orang tua kita, baik ketika kita mungkin menyakiti hati orang tua kita dengan perilaku kita, dengan kata-kata kita. Tapi orang tua pasti tetap mengasihi kita. Karena itu biarlah kita boleh terus untuk mengasihi orang tua kita dengan ketulusan. Karena ketika orang tua kita mengurus kita, mereka tidak pernah berhitung berapa banyak yang akan mereka keluarkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, sebagai keluarga besar jemaat Tuhan dimanapun Sobat GPIB yang mengikuti program Morning Call pagi ini berada, mari kita bangun kehidupan keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Khususnya kita sebagai generasi yang lebih muda, kita menghormati orang tua kita, kita sungguh-sungguh menyayangi orang tua kita. Mungkin kita pernah dengar begitu ya, ada negara-negara yang negara tetangga kita yang dimana orang tuanya masih bekerja. Ada orang yang mengatakan, wah hebat negara itu masih mempekerjakan orang lansia. Oke, tapi kami ketika sempat melayani di luar negeri, di negeri itu kami tahu bahwa bukan hanya dikaryakan, tetapi juga ada anak-anak yang memang tidak mau terbeban mengurus orang tua. Indonesia dan kita semua, Sobat GPIB dimanapun kita berada, kita punya budaya yang lebih luhur. Kita menghormati orang tua sampai kapanpun, sampai detik terakhir kita menghormati orang tua. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa tidak lebih mulia ketika kita boleh melakukan, menjaga yang namanya hukum-hukum Tuhan, maka hukum Tuhan itu harus nyata dalam hidup sehari-hari dan dimulai dengan kasih sayang anak kepada orang tua. Mari kita isi hari ini dengan mengatakan kepada Bapak, Ibu, kepada ayah, kepada papa, mama, kita katakan terima kasih. Terima kasih untuk kasih sayang papa, mama. Terima kasih untuk kebaikan, untuk kesetiaan, untuk tidak lelah Bapak dengan Ibu mengurus saya. Katakan terima kasih. Orang tua akan sangat bangga, sangat bahagia ketika ada kata-kata tulus, rasa hormat yang sungguh yang boleh kita nyatakan kepada orang tua kita. Bukan istana, bukan harta melimpah, tapi hormat, kasih sayang, itu yang mereka dambakan dari kita sebagai anak-anak. Mari kita bangun kehidupan keluarga kita. Ketika keluarga kita boleh menjadi keluarga yang baik, sehat, rohani, spiritual maupun dalam keseharian, maka keluarga kita akan membangun keluarga bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dalam hidup sehari-hari kita, khususnya di hari ini. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk pagi ini, untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa kami mempunyai tanggung jawab untuk mengikuti, menuruti kehendak dan perintah-Mu, firman-firman-Mu. Dan salah satu hal yang paling penting juga dalam hidup kami adalah firman itu dinyatakan
diterapkan dalam hidup sehari kami. Teristimewa pagi ini kami boleh diingatkan bagaimana kami menjaga hubungan kami, rasa sayang, rasa hormat kami kepada orang tua kami, yang melalui mereka boleh mengasuh kami sejak bayi sampai kami dewasa, bahkan ketika kami juga dikaruniai anak yang menjadi cucu mereka. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang orang tua kami. Terima kasih. Kalau kami saat ini sudah tidak lagi ada orang tua bersama dengan kami karena sudah dimuliakan, biarlah warisan berharga pengajaran-pengajaran orang tua boleh kami ingat, sehingga ketika kami berjumpa dengan orang-orang yang lanjut usia, kami juga boleh menempatkan rasa hormat kami kepada mereka. Dan itulah yang Tuhan kehendaki, bahwa kami boleh mengasihi Tuhan dengan memelihara firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Maka mengasihi Tuhan juga itu diwujudkan lewat mengasihi orang tua kami. Dan kalau saat ini ada keluarga-keluarga yang bergumul, bertikai, berselisih orang tua dan anak, Tuhan, dari tempat ini, dari tempat kami masing-masing, kami bersahati berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan hubungan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk seluruh Sobat GPIB yang mengikuti program Morning Call. Tuhan memberkati di tempat mereka masing-masing. Tuhan berkati juga aktivitas sehari ini. Tuhan memberkati pergumulan dan harapan. Demikian pun untuk anak-anak kami dalam perkembangan mereka, dalam studi mereka, dalam pergaulan mereka, yang mencari pekerjaan, yang bergumul dengan masa depan, Tuhan juga memberkati. Yang saat ini sedang lemah, dalam keadaan sakit, Tuhan juga jamah dan lawat, pulihkan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GPIB yang tersebar di 26 provinsi dengan 349 jemaat dewasa dan juga 257 jemaat Pospelkes. Tuhan memberkati kami semua. Bahkan gerejamu, Tuhan juga memberkati ketika hadir dan melayani di Indonesia. Secara khusus kami berdoa untuk kegiatan evaluasi Vikaris tahun pertama dan pembekalan untuk Vikaris tahun kedua. Demikian pun untuk seleksi calon vikaris yang masih berlangsung sampai bulan September nanti, Tuhan juga memberkati. Biarlah setiap pribadi, para vikaris maupun peserta tes seleksi calon vikaris, mereka sungguh-sungguh memberi diri untuk pekerjaan melalui gereja Tuhan. Terima kasih, memberkati majelis sinode, unit-unit misioner, memberkati seluruh jemaat, memberkati mupel-mupel, memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan pemerintah saat ini, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Bapak Wakil Presiden, jajaran Menteri, Panglima TNI, Kapolri, pimpinan lembaga tinggi negara. Kami berdoa juga untuk proses pilkada serentak. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, dan Wakil Presiden terpilih, Bapak Gibran. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan, kami mau berharap sepenuhnya bergantung hanya pada kasih dan kemurahan Tuhan. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan dengar dan sambut doa kami, dan Tuhan kabulkan seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Salam dari kami semua. Saya Pendeta Abraham Ruben Persang, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Jakarta. Ada salam buat Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada dari Jemaat GPIB Immanuel Jakarta. Tuhan memberkati kita semua.